Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kira-kiranya, terus mana nih? Ngono. Mas aku mati loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarahham wa tahannan ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa semuanya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa berjumpa dengan panjenengan semua untuk memberikan pengajian tematik yang pada kesempatan kali ini dengan tema belajar agama di masa corona, mengaji di musim pandemi. Para pemirsa, sebagaimana yang kita maklumi bersama, pada bulan Ramadan 1441 Hijriah kali ini terasa begitu berbeda dengan bulan-bulan Ramadan sebelumnya, karena bulan Ramadan tahun ini kita masih dalam masa kewaspadaan terhadap pandemi corona, sedangkan dampak dari wabah corona ini begitu luas dalam berbagai sektor kehidupan, tak terkecuali dalam dunia pendidikan, dalam dunia pengajaran formal maupun tidak formal, sangat terpengaruhi dengan adanya situasi ini, sehingga yang pada biasanya termasuk dalam bulan Ramadan masih menyelenggarakan aktivitas
aktivitas kajian, aktivitas pembelajaran, lebih-lebih di dunia pendidikan berbasis agama seperti pesantren. Di Ramadan tahun ini pun masih berusaha untuk menyelenggarakan itu semua, hanya saja dengan nuansa yang berbeda. Kalau di tahun sebelumnya begitu terasa di pesantren-pesantren, bahkan pendidikan formal yang berbasis agama seperti madrasah yang memang masih masuk di bulan Ramadan, itu biasanya ada kajian agama, kajian kitab, dan memang secara langsung para santri, para peserta mengaji di pesantren, mengaji di madrasah, dan bisa bertemu secara langsung dengan kiai mereka, ustadz mereka, guru-guru mereka, untuk bersama-sama belajar agama. Namun pada bulan Ramadan tahun ini banyak kegiatan seperti itu dilakukan dengan yang berbeda. Artinya kegiatan kajian agama dilakukan secara online, sehingga antara pak kiainya, ustadznya dengan peserta kajian, para santri, para murid itu tidak bertemu dalam satu forum, tidak bertemu dalam satu majelis ilmu secara langsung. Mereka memanfaatkan teknologi untuk tetap menyelenggarakan kegiatan kajian agama tersebut, baik istilahnya ngaji online, ngaji daring, dan sebagainya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana menurut pandangan kita belajar agama di masa wabah corona, mengaji di musim pandemi yang diselenggarakan secara online, yang diselenggarakan juga secara langsung antara guru dan murid. Apakah bisa mencukupi atau itu yang pertama. Kita mulai dari perintah agama, bagaimana hadis yang masyhur kita dengar, Rasulullah bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu sangat diwajibkan atas setiap muslim. Ini riwayat hadisnya memang begitu. Tidak ada kata wa muslimatin. Kalau kita
pelajari lebih lanjut syarah hadis tentang masalah ini, hadis ini. Jika sangat dikatakan bahwa hadisnya tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Adapun wa muslimatin ini tambahan, bukan asli dari hadis. Nah, di sini dijelaskan oleh Rasulullah bahwa menuntut ilmu ini merupakan kewajiban. Bahkan bahasanya itu faridoh, sangat diwajibkan. Perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa kata faridoh di sini itu berarti mafrudah. Artinya diwajibkan. Antara tolabu dan mafruḍah ini sebetulnya tidak berarti tidak sesuai dengan kaidah yang dikatakan antara mubtada dengan khobar harus saling sesuai dalam segi tadkir ta'nisnya, mudzakkar muannasnya, maskulin femininnya. Ada memang dalam nahwu seperti itu. Nah, di sini sebetulnya itu sudah sesuai. Kenapa? Kata tolabu ini mudzakkar, bagaimana kita maklumi. Faridotun ini juga mudzakkar sebetulnya. Lantas taknya itu, nah tak di sini bukan tak yang menunjukkan kemuannasan, tapi itu tak litakidil mubalagh. Artinya kata faridun sendiri tanpa tak ini sudah salah satu bentuk mubalaghah. Kemudian ditambahi tak ini mengukuhkan kemubalaghahannya, sehingga artinya faridatun sangat diwajibkan. Apa yang saya sampaikan nanti bisa kita buka dalam kitab Sirajut Thalibin. Kitab Sirajut Thalibin ini syarah dari kitab Minhajut Thalibin karya Al-Ghazali. Sirajut Thalibin ini kitab karya ulama Nusantara yaitu Syekh Ihsan Jambes. Nah, di sana dijelaskan seperti itu bahwa kata faridatun ini mudzakkar karena tak yang ada di sana adalah bukan tak muannas tapi tak litakidil mubalagh, untuk mengukuhkan kemubalaghahan, karena kata faridun sendiri itu sudah mubalaghah. Jadi artinya sangat diwajibkan gitu. Kemudian ilmi di situ. Kata tolabul ilmi, ilmu yang nanti sangat diwajibkan untuk dipelajari. Itu ilmu yang bagaimana? Nah, ilmu di sini ilmu yang memang bermanfaat. Ini ilmu syar'i atau ilmu yang mendukung ilmu syar'i. Jadi memasukkan ilmu tentang akidah, ilmu tauhid, bagaimana seorang muslim itu mempunyai akidah, mempunyai keyakinan yang benar di hatinya. Memasukkan ilmu fikih, bagaimana seorang muslim bisa benar dalam melakukan ibadah-ibadah kesehariannya, sholat, puasa, dan sebagainya. Memasukkan ilmu tentang tasawuf, artinya ilmu yang membahas di sana bagaimana seorang itu bisa
membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit hati yang mengotori, macam riya, sombong, ujub dan sebagainya, dan menghiasi jiwa, menghiasi hatinya dengan sifat-sifat yang terpuji, ikhlas, ridho dan sebagainya. Dan juga ilmu yang nanti mendukung terhadap ilmu agama seperti ilmu alat, ilmu nahwu shorof, balaghah dan sebagainya. Artinya ilmu di sini ilmu yang bermanfaat. Termasuk diantaranya meskipun bukan fardu ain seperti kriteria 3 ilmu tadi, ada ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Ini kan termasuk juga ilmu yang bermanfaat. Ilmu agama juga. Yaitu ilmu tentang, jadi sudah kita selipkan tentang gramatikal Arab, nahwu shorof, balaghah. Nanti ada ilmu pertanian, kedokteran, ilmu tentang pertukangan dan sebagainya, matematika dan sebagainya. Ini termasuk ilmu yang nafi, yang di situ menurut pandangan ulama hukumnya fardu kifayah. Sehingga menuntut ilmu sangat diwajibkan. Ini nanti bisa memasukkan ilmu yang fardu ain, ilmu yang fardu kifayah. Nah, di pondok-pondok pesantren, di madrasah-madrasah, terus di pengajian-pengajian yang dibuka di bulan Ramadan seperti sekarang, itu tentu rata-rata yang dipelajari adalah ilmu-ilmu yang nanti bermanfaat, bahkan bisa jadi lebih, yang berupa ilmu-ilmu fardu ain, sebab banyak kajian-kajian tentang tauhid, akidah dan tasawuf diselenggarakan di bulan Ramadan ini di pesantren-pesantren dan di tempat-tempat penyelenggaraan kajian agama, di majelis taklim, baik itu secara langsung maupun online. Kemudian ala kulli muslimin, atas setiap muslim ini ya umum, memasukkan laki-laki, perempuan, memasukkan siapapun sing muslim, karena memang muslim ini seseorang gitu loh, setiap orang Islam. Makanya tidak harus ada kata-kata muslimatin, ini sudah nanti termasuk di sana. Nanti bisa kita lihat dalam penjelasan hadis itu, di syarah hadis itu seperti termasuk tadi yang saya sampaikan di kitab Sirajul Talibin dan seterusnya. Nah, dari hadis ini kita sebagai seorang muslim tentu punya tanggung jawab untuk menindaklanjuti bahwa kita ini hidup beragama Islam mempunyai kewajiban untuk menuntut ilmu. Tentu ilmu-ilmu yang bermanfaat seperti yang saya sampaikan tadi. Sedangkan masa menuntut ilmu itu tidak terbatasi oleh usia, tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Sehingga dari sini pun kita bisa melakukan proses talabul ilmi dengan cara apapun, termasuk dengan cara yang di bulan Ramadan ini dilakukan. Banyak kajian-kajian agama diselenggarakan secara online, sehingga kita meskipun di rumah aja
bagaimana memang itu eh, menjadi semacam moto lah yang memang disebarluaskan di mana-mana karena menindaklanjuti kebijakan pemerintah untuk di rumah saja itu kita bisa mengikuti kajian agama, bahkan kajian-kajian kitab-kitab kuning sambil kita di rumah dengan menggunakan gadget yang kita punya. Nah, ini yang pertama. Jadi ada kewajiban menuntut ilmu. Nah, sekarang yang kedua, masalah perbedaan tempat antara guru dan murid. Ini sebetulnya tidak harus menjadi hal yang dipermasalahkan, artinya jangan sampai ketidaksatuan secara posisi fisik bertemu ini menjadi alasan tidak terjadinya kegiatan belajar mengajar, tidak terjadinya mengaji. Ya memang kita tentu sepakat secara idealnya kita belajar apapun termasuk belajar agama tentu yang lebih utama, lebih mantap kita bisa bertemu secara langsung dengan guru kita, dengan kiai kita sebagaimana dalam kondisi normal. Namun dalam situasi seperti ini memang rasanya kita tidak mesti selalu memilih kondisi yang paling ideal. Karena memang dampak dari corona ini kan luas sekali. Juga bagaimana jamaah-jamaah sholat di masjid-masjid kita yang memang masih menyelenggarakan, karena di wilayah kita ini tidak seperti daerah yang seperti ibu kota yang memang bisa jadi sama sekali tidak diperbolehkan untuk berjamaah di masjid karena mungkin sudah dianggap zona merah. Tapi di masyarakat kita sini itu masih menyelenggarakan itu karena mungkin masih punya keyakinan ini belum sampai kondisi yang separah di zona-zona yang berbahaya seperti di ibu kota atau semisalnya itu. Nah, dalam pelaksanaan jamaah di kampung-kampung kita saat ini sudah banyak yang meninggalkan sunnah Nabi, artinya meninggalkan hal yang ideal, yaitu berjamaah dengan shaf yang rapat, dengan posisi yang rapi antara satu makmum dengan yang lain rapat. Ini kan rata-rata ditinggalkan. Karena memang ini mengingat situasi gitu. Dan ini sebetulnya pun dilakukan karena ya tadi memilih yang ideal ini rasanya kurang memungkinkan. Sehingga memang di masa seperti sekarang itu yang penting kegiatan keagamaan berusaha tetap dilaksanakan dengan cara, dengan model, dengan teknis yang memungkinkan apapun itu bentuknya, meskipun mungkin tidak
berupa hal yang paling ideal. Dan ini suatu keniscayaan yang harus ditempuh. Dan itu tentu menjadikan niat kita untuk melakukan amal kebaikan tersebut insya Allah masih akan mendapatkan imbalan dari Allah berupa pahala. Sebab yang penting niat kita dalam melakukan semua itu ikhlas karena Allah, meskipun dengan nuansa yang berbeda. Sehingga bagaimana yang kita bisa amati di masyarakat kita, dalam situasi masyarakat kita banyak kegiatan-kegiatan kajian-kajian agama ini masih diselenggarakan dan mayoritas sudah beralih dengan model online, tidak seperti normalnya karena mengingat situasi. Dan ini tentu merupakan pilihan yang terbaik untuk saat ini, dan ini tentu tidak menjadi alasan untuk bermalas-malasan, untuk tidak mengisi bulan suci Ramadan ini, hari-hari di bulan Ramadan ini dengan berbagai macam aktivitas agama, lebih-lebih mengaji, lebih-lebih belajar agama, karena memang yang penting niat kita, semangat kita ini yang menjadi penentu bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari kegiatan mengaji tersebut. Karena itu di bulan Ramadan kali ini banyak amal-amal ibadah yang bisa kita laksanakan, utamanya tentang belajar agama, tentang mengaji, termasuk dengan model online seperti sekarang ini. Mari kita berusaha mengikutinya sebisa mungkin, dan ini pun insya Allah akan termasuk dalam apa yang disabdakan oleh Rasulullah, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah, yang artinya barang siapa yang menempuh suatu jalan yang di sana bertujuan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan bagi dirinya jalan menuju surga. Nah, di sini menempuh suatu jalan ini memang bisa diartikan jalan secara real, jalan yang hisyah. Kita dari rumah menuju masjid mengikuti kajian agama. Ini jalan, satu jalan. Tapi bisa diartikan intinya kita ada usaha mencari ilmu. Jadi seperti yang kita lakukan, meskipun kita tidak keluar rumah, kita cuman membuka gadget kita, mengikuti kajian agama yang diselenggarakan pesantren tertentu. Di sana ada Pak Kiai yang membacakan kitab, atau ada ustadz yang menyampaikan ceramah agama, kemudian kita menyimaknya dengan seksama lewat gadget kita. Ini insya Allah termasuk kita menempuh jalan, artinya kita menempuh proses mendapatkan ilmu, karena betapapun kita kan tetap
punya niat untuk belajar dan juga punya proses. Bagaimanapun kita harus ada alat, minimal handphone tadi, atau kita televisi kita melihatnya. Bahkan kalau handphone itu kan ada kita beli kuota, bisa jadi ada biaya untuk wifi dan sebagainya. Ini menempuh jalan. Jadi dalam mengartikan hadis semacam ini tentu kita bisa mengartikannya tidak secara tekstual tapi secara kontekstual. Jadi dalam era sekarang ini, era pandemi corona seperti sekarang ini, kita memahami hadis semacam ini harus kita kontekstualisasikan. Jadi meniti jalan ini artinya kita menempuh satu proses. Menempuh satu proses yaltamisu fihi ilman, untuk mencari, untuk mendapatkan, menggapai ilmu. Nah, dengan kita secara ikhlas, tulus, dengan semangat kita belajar agama meskipun dengan cara seperti itu pun, maka sebagaimana hadis tersebut, kita akan dimudahkan oleh Allah meniti jalan ke surga. Nah, dalam hal ini pun, dalam penjelasan ulama, Allah memudahkan jalan ke surga di dunia dengan cara Allah memberikan pertolongan kepada kita. Kita bisa memahami ilmu-ilmu agama tersebut sehingga kita bisa mengamalkan ajaran-ajaran agama karena kita punya ilmunya, sehingga kita menjadi orang yang perilakunya sesuai ajaran agama, menjadi pribadi muslim yang baik, sehingga itulah jalan ke surga, dimudahkan oleh Allah. Dan dimudahkan kelak jalan kita ke surga di akhirat. Jadi ini penjelasan para ulama seperti itu. Jadi Allah memudahkan penuntut ilmu tadi jalan ke surga di dunia dan di akhirat. Maka ini sudah cukup menjadi dalil kita, menjadi dasar kita untuk tidak bermalas-malasan di bulan Ramadan yang suci ini, untuk bersemangat menuntut ilmu, bersemangat mengkaji ilmu agama, lebih-lebih kitab-kitab para ulama, meskipun dengan model online dan sebagainya. Maka saya mengingatkan pada diri kita, saya sendiri, semoga bisa sumrambah, bisa umum, bisa menjalar kepada semua pemirsa. Marilah kita berusaha mengikuti kajian-kajian agama, ceramah-ceramah agama, lebih-lebih kajian kitab-kitab agama yang diselenggarakan dimanapun itu. Yang penting itu memang bisa dipertanggungjawabkan, karena memang dari para narasumber yang memang sudah jelas, para pengasuh pesantren, para alumni-alumni pesantren, para guru-guru agama yang seakidah dengan kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan saya mengingatkan juga, jangan sampai kita sembarangan dalam memilih kajian agama, artinya siapa yang memberikannya. Kita perlu cek terlebih dahulu siapa ustadz, siapa ustadzah yang mau kita ikuti kajiannya. Oleh karena itu
kita pastikan dulu siapa narasumber yang mau kita ikuti, apakah memang benar-benar yang berkompeten dalam bidangnya, apakah memang benar yang satu akidah dengan kita, jangan sampai kita nanti menjadi korban. Kita sudah kadung suka mengikuti satu kajian agama oleh seorang ustadz, bisa jadi yang terkenal, namun sebetulnya ustadz itu berpaham Wahabi atau semisalnya yang bisa menyesatkan akidah kita umpama, jangan sampai terjadi. Oleh karena itu yang paling penting, mari semangat kita belajar agama tetap kita gelurakan dan kita pastikan guru yang mau kita ikuti, narasumber yang mau kita ikuti kajian ini memang betul-betul pihak yang memang sudah pas untuk kita ikuti. Apalagi sekarang para pengasuh-pengasuh di pesantren-pesantren kita di Lirboyo, Sarang, Pakis dan yang lain ini banyak memberikan kajian kitab dengan secara online, maka silakan kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini ada manfaatnya, minimal untuk diri saya sendiri, menasihati diri sendiri, dan semoga di bulan Ramadan yang suci ini kita betul-betul bisa melaksanakan berbagai aktivitas kebaikan sebanyak-banyaknya, lebih-lebih mengkaji ilmu agama, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.